Apa sih yang membuat teman-teman itu kan loyal gitu dengan Pak Anas kan? Oh, satu mungkin lagi. Kan mereka tidak tahu kan, ya kan? Satu lagi. Satu lagi. Ada pertanyaan yang di luar dugaan Pak Sekjen ini terkait dengan Partai Kebangkitan Nusantara. Ya. Kalau saya melihat kan Pak Sekjen ya, otak beliau melihat ya, bahwa di Partai Kebangkitan Nusantara itu banyak sekali ya rekan-rekan yang dulu mereka adalah loyalis Pak Anas Urbaningrum. Betul. Gitu. Dan selain juga orang-orang dari luar yang memang mereka simpatik dengan Pak Anas Urbaningrum. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya begini Pak Sekjen gitu. Apa sih yang membuat mereka-mereka ini ya, sosok-sosok ini yang memang mereka merasa bahwa Pak Anas ini masih memiliki daya politik yang kuat ke depannya itu. Apa sih yang membuat mereka itu yakin dan memang mereka sangat simpati gitu dan merasa bahwa Pak Anas itu bagian daripada tokoh politik di negeri ini gitu. Itu yang saya pertanyakan ke Pak Sekjen, yang kebetulan Pak Sekjen adalah orang yang cukup dekat juga dengan Pak Anas Urbaningrum. Silakan Pak Sekjen untuk sahabat-sahabat sebangsa dan tanah air ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ini seringkali ditanyakan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab apa adanya gitu ya. Jadi memang Anas ini memang pelaku politik terutama sejak reformasi. Beliau ini kan ketua PBHMI pada saat reformasi. Iya. Nah, memang karir politiknya cukup cemerlang beliau ini, dan di saat-saat reformasi yang sangat sulit itu, Mas Anas ini berhasil mengelola konflik yang sangat riskan, yang sangat berisiko pada saat itu, ketika terjadi benturan antara kelompok reformis dengan status quo. Nah, beliau ini bisa mengkomunikasikan dengan baik ya. Mediator yang baik ya. Mediator yang baik pada saat reformasi yang sangat krusial ya. Iya. Nah, beliau berhasil di situ. Kemudian beliau terpilih menjadi tim 7 kalau nggak salah. Iya. Untuk merumuskan undang-undang politik. RUU rancangan undang-undang politik. Iya. Yang kemudian rancangan undang-undang politik ini disahkan menjadi undang-undang sehingga terjadilah pemilu tahun 99. Ini prestasi beliau. Beliau juga masuk di tim 11. Nah, kemudian beliau menjadi salah satu anggota KPU. Harusnya tahun 2001 sampai 2007 harusnya beliau itu, tapi beliau kemudian mundur tahun 2005. Atas jasa beliau ini kemudian Presiden Abdurrahman Wahid memberikan penghargaan sebagai salah satu penerima penghargaan presiden, namanya saya lupa itu namanya apa, putra penghargaan dari presiden lah pokoknya. Iya. Itu. Nah, karir Mas Anas dalam bidang politik yang cukup baik ini menjadi referensi anak-anak muda, terutama kalangan muda Indonesia. Mereka terinspirasi. Mereka gitu ya. Terinspirasi. Ada sosok muda yang sangat cakap, yang sangat cerdas dalam politik Indonesia dan mampu memberikan warna reformasi yang memang dibutuhkan pada saat itu. Nah, kemudian Mas Anas ini juga masuk Partai Demokrat pada tahun 2005. Selama 5 tahun dia bekerja di Partai Demokrat dan harus diakui beliau punya peran menaikkan elektabilitas Partai Demokrat dari 7,5% menjadi 21%. Walaupun tidak mutlak beliau, tapi beliau punya peran signifikan di situ. Ya. Nah, beliau ini juga menunjukkan kepemimpinan yang handal. Cara-caranya berdemokrasi, berpartai juga sangat baik. Kemudian memimpinnya juga sangat baik. Orangnya penuh empati sama teman-temannya gitu. Yang kedua, Mas Anas ini orangnya
kalau orang Jawa bilang gampangan. Gampangan itu dia tidak pernah mempersulit orang. Kalau ada urusan, dia itu ya gampang-gampang aja. Tidak bulet kesana kemari mencari alasan, enggak. Beliau memang gampangan. Ini saya contohkan saja beberapa contoh, salah satunya kalau ada orang mau pilkada, misalnya Pak Ramses mau ikut pilkada, beliau cuma bilang ada hasil surveinya enggak Pak? Gitu. Kalau hasil surveinya bagus, saya akan rekomendasi. Itu aja. Tidak berbelit-belit apa enggak. Dia gampang sekali. Dan itu yang ketemu dengan saya, teman-teman yang sudah pernah direkomendasi Mas Anas semuanya bilang bahwa gratis semuanya. Tidak ada uang 1 perak pun gitu kan. Mereka sendiri yang cerita. Nah, kemudian sama teman itu Mas Anas itu ya mudah memaafkan. Kalau ada yang salah-salah apa itu beliau maafkan saja, tidak ada dendam-dendam, itu tidak ada. Apakah ada sikap lain mungkin Pak Sekjen, mungkin misalnya beliau itu tidak gampang lupa dengan teman atau seperti itu, sehingga membuat teman-teman itu loyal gitu loh gitu. Itu pertanyaan saya gitu kan. Iya, dia ini tadi yang saya katakan itu gampangan gitu. Misalnya pas anakku sunat, itu saya tidak mengundang, hanya saya BBM aja, Mas anakku sunat nanti hari Sabtu tanggal sekian. Tapi BBM, datang dia. Gitu. Jadi dia waktu itu masih ketua umum Demokrat, hanya saya BBM dia datang gitu. Nggak ada ini saya sibuk apa enggak. Kalau dia ada waktu datang aja. Kalau dia tidak datang, kalau ada acara lain ya dia mungkin telepon atau gimana. Wah pas hari itu, pas jam itu aku ada acara penting. Gitu. Tapi enggak, dia simple gitu orangnya, simple ya. Ya nanti saya datang deh gitu. Datang beneran gitu kan. Nah, terus istrinya juga Mbak Tia waktu anak saya lahir juga datang. Datang begitu aja, nggak pakai adus begini enggak. Aku pakai protokoler segala lah ya. Aku mau datang aja gitu. Nggak pakai yang aneh-aneh. Nah, ini salah satu kelebihannya Mas Anas itu, dia memudahkan gitu ya. Kemudian teman-teman komitmen, tidak menyulitkan. Komitmennya tinggi lah sama teman itu yang selain kepemimpinan dia bagus, track record politiknya bagus, komitmen sama teman, memudahkan urusan. Ini yang membuat kita jadi terikat sama dia, secara emosional tuh terikat. Itu, dan mungkin juga karena umurnya sama dengan saya, jadi ya lebih gampang, lebih enak gitu. Masih muda kan. Iya, soalnya kan Pak Sekjen, banyak kan juga penonton kita di luar ya, publik juga yang mempertanyakan apa sih yang membuat teman-teman itu kan loyal gitu dengan Pak Anas kan. Oh, satu lagi. Kan mereka tidak tahu kan, ya kan. Satu lagi. Mas Anas ini masih punya daya tarik yang tinggi. Menurut saya. Karena dizalimi dan dianiaya itu. Itu salah satu daya tariknya. Orang yang sama-sama sama-sama bersih gitu ya, sama-sama tidak bersalah, punya fitrah manusia itu memang cenderung berpihak kepada orang yang dizalimi atau dianiaya. Fitrahnya begitu. Jadi ketika ada seseorang, dalam hal ini Mas Anas, dizalimi, dianiaya oleh penguasa pada saat itu, maka empatinya muncul. Empati dari teman-teman, dari para sahabat ini muncul. Dan kezaliman ini bukan omong kosong, ini bisa dilihat, bisa dibuktikan, bisa disaksikan dengan sangat gamblang. Nah, bagaimana beliau ini diperlakukan sangat zalim oleh penguasa pada saat itu. Mungkin ini juga salah satu daya tarik yang membuat kita nih tetap bersama beliau. Ya memang sih Pak Sekjen, saya pernah nanya-nanya ke salah satu teman ya, dia aktivis juga dia seorang ahli hukum, pengacara. Saya bilang bagaimana menurut Mas gitu terkait dengan Pak Anas. Dia bilang kalau hati kecil saya, dia bilang Pak Anas itu tidak bersalah sebetulnya gitu. Itu menurut dia ya. Dia ini bukan tim sukses ya, orang luar yang saya tanya iseng aja kan gitu pada saat itu. Dan dia mengatakan kalau menurut hati kecil saya, dia bilang
beliau itu tidak bersalah gitu. Mungkin ini juga yang membuat teman-teman Pak Anas itu loyal gitu. Betul. Ya. Iya. Kan banyak publik yang belum tahu hal ini kan Pak Sekjen. Makanya kan saya coba korek-korek Pak Sekjen yang memang Pak Sekjen ini cukup dekat dengan beliau. Ya kan biar publik ini kan tahu kira-kira apa yang indikator apa yang membuat teman-teman itu loyal gitu terhadap seseorang gitu kan. Itu kan kalau kita lihat sprindiknya Mas Anas itu kan aneh saja. Iya. Jadi mana ada sprindik yang mengatakan tersangka gratifikasi kasus Hambalang dan proyek-proyek lainnya itu kan. Proyek lainnya nggak jelas apa proyeknya. Mana ada. Nah, ketika di pengadilan gratifikasi ini tidak terbukti. Iya. Clear tidak terbukti gratifikasi Hambalang ini. Kemudian dari pihak KPK mencari-cari proyek-proyek lainnya ini apa gitu kan. Dan anehnya tidak ketemu juga. Iya. Proyek lainnya ini proyek apa? Sama dengan sprindik pemerkosaan si A dan lain-lain. Yang lain-lain yang diperkosa siapa nggak jelas. Yang jelas kan itu. Pas dicari nggak ketemu. Aduh kacau. Dan yang lucu lagi tuh, lucu banget lah pengadilan Mas Anas itu. Sprindik dan proyek-proyek lainnya. Proyek lainnya tidak ketemu. Akhirnya dicari masalah kongres. Bagaimana Mas Anas memenangkan kongres di Bandung? Nah itu pengadilannya Mas Anas itu soal itu. Itu udah ada lagi. Akhirnya dicari sampai ke situ. Kira-kira apa harapan Pak Sekjen terhadap Pak Anas ini, terutama terkait dengan masa depan politiknya? Iya. Alhamdulillah saya masih sering menengok beliau dan keadaannya sehat walafiat, baik secara fisik maupun psikologi, fisik maupun psikis beliau sangat baik, sangat tenang, sangat baik lah gitu ya. Nah, beliau ini memang seorang politisi, seorang petempur gitu, seorang pejuang yang saya yakin beliau tidak akan berhenti dalam satu titik politik saat ini. Beliau akan terus melanjutkan karir politiknya di masa depan dan peluang itu ada, peluang untuk beliau itu selalu ada karena pelan-pelan masyarakat sudah mulai tahu, sudah mulai paham bahwa beliau memang korban kriminalisasi politik itu ya. Saya kira masa depan politiknya Mas Anas terbuka dan publik akan tahu itu, akan menyadari itu, akan mengetahui itu, dan insya Allah akan mendukung Mas Anas publik untuk masa yang akan datang. Luar biasa. Semoga perbincangan ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui Pak Sekjen ya. Amin. Sehingga dengan demikian mereka mendapatkan informasi atau gambaran terkait dengan sosok Pak Anas itu sendiri. Karena semakin banyak orang mengetahui tentang karakter, sikap kita itu kan juga, maka itu semakin bagus. Betul. Gitu. Ya, saya kira itu perbincangan iseng-iseng ya dengan Pak Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara terkait dengan sosok Pak Anas yang memang banyak sekali teman-teman yang masih loyal sampai dengan detik ini gitu. Dan terkait dengan masa depan politiknya, kalau menurut kacamata Pak Sekjen tadi ini masa depan politiknya masih ada ya, apalagi politisi itu kan ya mati berkali-kali dan hidup berulang kali gitu ya.